Di session kali ini Sobat Guntur kita bakal ketemuan di Your Community edisi hari ini hari Minggu ya, di tanggal 13 Desember 2020. Wah, ini tanggal 13 terakhir di bulan Desember Sobat Guntur ya kan. Dan itu artinya juga bentar lagi bakal kita menginjak ke tahun 2021. Sebelum menginjak 2021 masih ada beberapa hari lagi yang harus kita lalui. Dan Sobat Guntur FM, yuk sembari menunggu tahun 2021 kita berbuat baik dulu ya. Salah satu komunitas yang sudah kami datangkan pada kesempatan kali ini adalah komunitas yang baik juga Sobat Guntur, sama seperti komunitas-komunitas lain yang sudah kita datangkan. Dan nanti Sobat Guntur bisa joinan juga ya di 23455 jika memang ada pertanyaan mengenai komunitas dan topik yang kita bahas pada sore hari ini. Well, Sobat Guntur FM, kalau udah pengen tahu siapa sih komunitas yang sudah didatangkan di Your Community, yuk kita kenalan dulu sama komunitas Sahabat Bumi Bali yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Bapak Gede Praja. Aduh, kayaknya masih muda, nggak enak dipanggil Bapak ya, panggilnya Bli aja ya. Sore Bli. Sore. Oke, ini dari komunitas Sahabat Bumi Bali, Sobat Guntur. Dari segi nama aja kayaknya kita udah bisa menerka-nerka ya pembicaraan kita hari ini tentang apa. Sahabat Bumi gitu kan. Yang namanya sahabatan, yang namanya temenan, pastinya punya hubungan baik dengan bumi. Pastinya komunitas ini juga punya hubungan yang baik dengan bumi dan memiliki satu visi dan juga misi ya untuk menyelamatkan bumi. Gitu nggak sih, Bli? Iya ya, betul ya. Sekali. Oke, Sahabat Bumi Bali, boleh dikasih tahu dulu deh ke Sobat Guntur biar dikata nggak salah persepsi ya. Sebenarnya ini komunitas tentang apa sih? Apakah benar yang sudah kami jelaskan tadi? Silakan. Sebenarnya sih komunitas Sahabat Bumi Bali di tahun 2020 kita sudah jalan 2 tahun menjadi yayasan ya. Oke. Di sebelumnya dari tahun 2006 kita memang komunitas Sahabat Bumi Bali. Nah, di Sahabat Bumi Bali itu sendiri kita mempunyai beberapa divisi. Salah satunya divisi kesehatan lingkungan, pendidikan, wirausaha muda sosial gitu. Wirausaha muda sosial ya, ada kata sosialnya di sana. Jadi seperti itu. Nah, dari konsistensi diri kami di komunitas, kita inginkan adalah komunitas ini berbadan hukum. Jadi kita didukung juga oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga waktu itu tahun 2019 oleh Ibu Rohmi namanya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga itu mendukung kami untuk menjadikan yayasan. Gitu. Okay. Astongkare kami bergeliat di lingkungan juga didukung oleh beberapa komunitas-komunitas yang lain gitu. Untuk kita selalu berkolaborasi, tapi berkolaborasinya dengan tindakan yang bukan hanya sekedar narasi gitu. Tapi ini benar-benar kita tindakan dengan tekad, dengan hati begitu. Oke, tindakan dengan tekad dan dengan hati ya. Oke, boleh tahu nggak sih Bli, Sahabat Bumi Bali ini sebenarnya terbentuk pertama sekali dari kapan, tepatnya kapan, dan kenapa sih sampai akhirnya memutuskan untuk oke, ayo kita bikin satu komunitas yang namanya Sahabat Bumi Bali gitu. Dari kami berteman bertiga dari 2006, saya, Bakti Pratama, Agus Janar. Kami berteman bertiga ditemukan di Gerakan Pramuka. Nah, di tahun 2006 kami masih kelas 1 SMA, jadi kami hanya sebenarnya iseng-iseng saja gitu. Iseng-iseng aja kami bertiga, kadang-kadang kami sama beberapa teman, ada Ngurah, namanya Ngurah Hardiawan, terus teman-teman yang lainnya juga kita gabung begitu. Jadi udahlah kita buat komunitas gitu. Pertama kalinya kita buat komunitasnya itu adalah komunitas Trihita Karana begitu. Karena sesuai dengan falsafah Hindu kan, budaya Hindu, konsep Trihita Karana begitu. Kayaknya kaku sekali gitu. Terus kami lagi gulik-gulik, kenapa kita tidak menggunakan Sahabat Bumi saja? Artinya kita menggunakan sahabat, siapapun bisa bergabung ke sini dari profesi apapun di sini. Silahkan kembangkan diri kalian di sini sesuai profesi kalian. Kalau itu memang yang terbaik buat komunitas ini, kenapa tidak? Gitu. Artinya komunitas Sahabat Bumi Bali. Nah, ada kata Balinya ini artinya semuanya kita gabungkan jadi satu karena sering kita
ajarkan Bali itu sebenarnya adalah kata sederhana. Bali, bantu ayah, lindungi ibu. Gitu. Okay. Ibu yang di sini yang dimaksud itu adalah Ibu Pertiwi. Jadi sebenarnya itu sih katanya bantu ayah, lindungi ibu begitu. Jadi itu poin sederhananya saja gitu, dengan kita terus menyantumkan dengan pedoman konsep Trihita Karana itu sendiri begitu. Jadi dari awal itu sebenarnya bukan sahabat bumi Bali ya, tapi dari Trihita Karana gitu ya. Trihita Karana di sini kan bisa bisa dikatakan ini yang paling utama di Bali gitu kan. Ya, betul. Hubungan kita ya dengan segala makhluk yang ada di dunia gitu. Kalau sahabat bumi Bali, apakah ini hanya berfokus kepada hubungan kita terhadap lingkungan saja atau bagaimana? Tidak, kan dengan konsep Trihita Karana itu kan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan manusia, sesama manusia, bagaimana hubungan kita dengan alam. Jadi kita ada di sini fokusnya wira usaha muda sosial. Itu kan menghubungkan antara manusia dengan manusia, ada kata sosialnya. Jadi tidak hanya berpikir wira usaha itu hanya berpikir hitung-hitungan uang, tetapi bagaimana kita juga berdampak nggak terhadap lingkungan, peduli nggak, aware nggak terhadap lingkungan itu sendiri. Dan terus di dunia pendidikan, kita juga berkolaborasi dengan nama Yayasan Project Joti Bali. Jadi kita berkolaborasi Yayasan Project Joti Bali, di sana kita berkolaborasi lingkungan juga, bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, mengajarkan anak-anak membibit di sana karena mereka punya sekolah binaan di Desa Mengening itu sendiri. Nah, jadi kita kolaborasikan begitu. Pantas saja ya, Yayasan Joti Bali itu juga sempat datang kemari. Kemudian yang saya ingat dari yayasan ini adalah yang unik, anak-anak menukar sampah dengan ilmu, begitu ya? Betul. Oke, wah ini salah satu kolaborasi yang keren sekali ya Sobat Guntur FM. Bukan hanya berpikiran mengenai cuan alias uang ya kan, tapi juga banyak nilai-nilai lain yang juga disisipkan di sini. Salah satunya adalah pendidikan yang pastinya berguna untuk masa depan bangsa kita nantinya, dan juga masih mementingkan ya kira-kira bagaimana dampak lingkungan kita dengan adanya wirausaha seperti itu ya, dan faktor ekonomi lainnya. Oke, tadi ada statement dari Beli Gede yang menyatakan bahwa kita di sini terlibat aksi gitu ya, berbuat dengan hati dan juga pikiran, bukan hanya sekedar narasi. Ini satu statement yang patut digarisbawahi karena banyak sekali sebenarnya komunitas-komunitas yang sekarang bermunculan Sobat Guntur FM, tapi ya seperti yang tadi dikatakan hanya narasi saja ya kan. Apakah sahabat Bumi Bali sejauh ini sudah benar-benar melakukan dengan aksi gitu kan? Kalau memang dengan aksi, boleh tahu nggak sih kegiatan-kegiatan apa aja yang sudah dilakukan? Kalau kami sejauh ini biarkanlah putu kami yang berbicara. Kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan adalah diantaranya baru kemarin kita lakukan safari kolaborasi dengan SMA Negeri 4 Singaraja, pembuatan disinfektan alami dan ekobrik batu bata ramah lingkungan. Harapannya ke depan kita di bulan Januari kita ingin safari ke sekolah-sekolah. Semoga ada sponsor yang mau mensponsori. Itu yang pertama kegiatannya. Terus kegiatan-kegiatan sebelumnya juga kita di masa-masa pandemi kita membagikan disinfektan alami seperti itu. Dengan mencampurkan tuangkan ke dalam tong, terus besok mau menyemprot, hari ini kita tuangkan agar mikroorganisme baik yang lebih tinggi, karena sebenarnya virus dan bakteri itu tidak akan bisa hilang, tetapi bukan dimusnahkan, tapi yang benar itu adalah dikendalikan. Makanya ada namanya perilaku hidup bersih dan sehat. Betul. Seperti itu. Okay. Itu jadi kita mulai aware terhadap lingkungan kita. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kami yang memang kami kolaborasikan. Jadi buat kami biarkanlah putu kami yang berbicara dengan bagaimana orang ketika mengkritik kami akan terima. Karena itu adalah
poin kami dibangun, artinya ketika orang mengkritik kami, artinya mereka memperhatikan kami. Begitu. Jika tidak ada yang mengkritik kami, berarti mereka tidak memperhatikan kami. Contohnya kami diundang ke sini, pasti sudah diperhatikan oleh media bagaimana rekam jejak kami. Sehingga kami bisa datang ke sini, seperti itu. Oke, ini menarik ya. Statement juga yang mengatakan bahwa ketika banyak yang mengkritik gitu, biarkan karya kami lah yang berbicara gitu ya. Kalau berbicara masalah yang mengkritik, ini kegiatan yang positif, kemudian juga komunitas yang positif. Ada juga yang mengkritik nih. Ya namanya netizen kan, Ya. Menyalahkan orang itu adalah sesuatu yang mudah. Betul. Tapi kalau berbuat belum tentu, makanya biarkan saja orang mengkritiknya, terserah. Kalau sering saya katakan kepada teman-teman, silahkan mereka membenci kita, tapi bukan tugas kita untuk membalasnya, tapi tugas kita adalah membuat karya, itu saja. Oke. Jadi biarkan saja itu. Berarti cara untuk menampik kritikan itu adalah ya dengan karya ya? Ya, karena sejatinya jika mau menjadi seorang pemimpin, seperti kata guru-guru kami, adalah sederhana. Poinnya 2, yaitu menjadi pendengar dan melayani. Kita dengarkan saja, dikritik ya kita dengarkan. Kalau itu memang bagus ya kita jalankan. Kalau memang tidak bagus ya mangguk-manggukin aja, ya. Karena semua orang perlu diapresiasi juga, begitu. Itu. Oke. Kita balik dulu deh ke komunitas ini sendiri ya, Sahabat Bumi Bali. Boleh tahu nggak sih, Bli, berapa orang sih sebenarnya yang sekarang sudah tergabung di Sahabat Bumi Bali? Dan dari mana saja, dari kalangan mana saja yang sudah bergabung? Ada beberapa orang, dari kurang lebih ada 15 orang ya. Ketika kami berkegiatan baru kami melakukan volunteer. Dari kalangannya itu adalah dari kalangan pendidikan, wirausaha juga ada, wirausaha sosial, terus kesehatan juga ada, kebetulan itu saya sendiri, kesehatan, jadi lingkungan juga ada, jadi seni juga ada, siapapun boleh bergabung di sini begitu. Tapi ketika mengadakan kegiatan, kami selalu melakukan volunteer. Bahkan psikologi pun ada. Sekretaris kami orang psikologi begitu. Jadi dosen ada di ini kami. Koordinator pendidikan kami itu dosen. Terus pembina kami Agus Janar adalah guru gitu. Terus Bakti Pratama pengawas kami dia ekonomi. Jadi siapapun boleh bergabung di sini. Kan itulah kata sahabat itu artinya kita bebas. Yang namanya sahabat ya sudah begitu. Boleh silahkan berekspresi gitu. Jadi kurang lebih ada 15 anggota ya. 15 orang yang sudah tergabung dalam Sahabat Bumi Bali. Akan tetapi ketika memang ada kegiatan maka dibukalah volunteer ya. gitu ya. Tapi kalau berkaca ya dari jumlah orang gitu ya, jumlah anggota itu cuman ada 15. Kenapa saya katakan cuman? Karena beberapa komunitas yang juga hadir di sini rata-rata anggotanya banyak-banyak gitu kan. Apakah memang Sahabat Bumi Bali ini mengutamakan quality over quantity? Yes. Okay. Jadi kita mengutamakan kualitas dulu. Ya. Jadi kalau mungkin orang bilang itu adalah hal biasa, jangan tanya apa yang sudah kamu berikan kepada negara, jangan tanya apa yang diberikan negara ini kepada kamu, tapi apa yang sudah kamu berikan kepada negara ini. Jadi itu kan terlalu global sekali. Yeah. Jadi ketika kamu ingin bergabung ke sini, apa yang kamu cari? Gitu. Kalau kamu hanya mau mencari eksistensi, bukan di sini tempatnya. Tapi kalau kamu ingin berkaderisasi, berproses, mari kita sama-sama. Karena proses pengalaman itu bukan untuk dipelajari, tapi untuk dilalui seperti. Oke. Jadi cocok ya, kenapa anggotanya banyak sebenarnya, kenapa anggotanya cukup sedikit, ini sudah terjawab Sobat Guntur FM, karena Sahabat Bumi Bali lebih mengedepankan kualitas ya kan, daripada hanya sekedar kuantitas. Untuk apa punya banyak anggota tapi betul, yang berkualitas sedikit ya, gitu ya. Oke Bli, Sahabat Bumi Bali sejauh ini sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan gitu ya. Tapi kalau kita melihat situasi
sekarang ini situasi pandemi gitu kan, di mana-mana segala kegiatan, jangankan kegiatan sosial ya, kegiatan apapun itu memang sedang dibatasi. Nah, bagaimana dengan sahabat Bumi Bali, Bli? Apakah juga kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan itu harus terpending atau tetap terlaksana dengan beberapa ketentuan mungkin? Ada beberapa kegiatan yang memang kami pending ya. Contohnya adalah safari ke sekolah-sekolah, karena sekolah libur kan, itu terpaksa harus kami pending. Tapi ada beberapa kegiatan kolaborasi itu kami tetap mematuhi protokol kesehatan gitu. Seperti kemarin kami berkolaborasi dengan Koperasi Pangan Bali Utara dengan pameran kopinya begitu. Kami menyumbangkan disinfektan. Itu dari bentuk bagaimana kita ingin aware terhadap masyarakat. Bagaimana kita ingin mengenalkan ke masyarakat bahwa pandemi ini yang namanya virus itu bukan dimusnahkan, tetapi dikendalikan begitu, dengan kita mulai aware terhadap lingkungan dengan memakai disinfektan alami. Karena virus ini ada karena tidak ada keseimbangan. Betul. Antara bakteri dengan virus ini tidak ada keseimbangan. Alam dengan manusia ini nggak ada keseimbangannya. Jadi sama seperti ketika musim kering, air benar-benar nggak ada, panas sekali. Musim hujan, benar-benar banjir gitu. Jadi seperti itu, kita harus aware kembali terhadap lingkungan kita itu. Jadi itu yang sering kami lakukan. Beberapa kali kami kerjasama dengan Koperasi Pangan Bali Utara, contohnya adalah kegiatan Tree Adoption Program. Jadi Tree Adoption Program, Koperasi Pangan Bali Utara mempunyai program Tree Adoption Program, yang dimana adalah penanaman pohon aren. Jadi misalnya Mbak ingin menanam gitu, satu pohon itu Mbak harus bertanggung jawab terhadap pohon yang ditanam di mana, entah di mana, dengan 10 pohon ini harus dipastikan hidup 80%. Karena kebanyakan orang hanya ingat menanamnya saja, lupa untuk merawatnya. Betul. Padahal yang pentingnya itu adalah merawatnya, bukan menanamnya gitu. Itu yang harus kita lakukan juga itu. Dan ini kan membantu perekonomian. Kenapa kami memilih Koperasi Pangan Bali Utara memilih aren, karena membantu perekonomian gitu. Dan satu sisi sahabat Bumi Bali juga punya visi itu, punya misi itu ke lingkungan, ya udah kita kolaborasikan gitu. Oke, jadi bisa dikatakan pandemi ini memang ada beberapa kegiatan yang dipending, tapi juga tidak benar-benar mati suri gitu ya. Betul. Masih. Contohnya besok kita akan lanjutkan lagi pembuatan biopori kurang lebih 80-an di Gor Buanepatre. Itu kerjasama, itu programnya Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, itu bekerjasama dengan kami. Harapannya adalah kita membuat biopori di Gor Buanepatre, sampah-sampah daun-daunan itu dimasukkan ke dalam lubang biopori, nanti 3 bulan itu dipanen oleh petugas kebersihan di sana, dipanen dan ditaruh di kebun-kebun yang ada di sekitar Gor Buanepatre. Jadi tidak membeli pupuk, dan sampah-sampah organik ini tidak ke TPS atau ke TPA. Jadi cukup sudah dikelola di sana gitu. Jadi ini juga salah satu pemanfaatan yang benar-benar efektif dan efisien ya, Bli ya. Jadi bukan cuman sekedar membuat komunitas saja, tapi seperti yang tadi sudah dikatakan, benar-benar bertanggung jawab juga terhadap komunitas tersebut. Sama seperti tadi yang dikatakan oleh Bli Gede Praja ya. Ketika kita menanam sesuatu, maka jangan hanya ingat menanamnya saja, tapi juga merawatnya. Karena yang penting itu merawatnya ya. Untuk apa menanam tapi tidak dirawat? Ujung-ujungnya mati. Oke, Sobat Guntur FM, tanpa terasa ya, setengah jam sudah kita berbincang di Your Community edisi hari ini Sobat Guntur bersama dengan sahabat Bumi Bali. Nanti Sobat Guntur di session kedua bisa joinan ya di 23455 jika memang ada pertanyaan maupun menyampaikan aspirasinya terhadap kami. Tapi nanti ya Sobat Guntur FM, sekarang kita saksikan dulu beberapa iklan yang akan lewat berikut ini.